Beberapa orang mengeluh, jika saya adalah manajer coki itu, sebaiknya saya menutupi wajah saya. Bagaimana saya bisa berani bergabung dengan lingkaran barang antik di masa depan? Saat ini, manajer coki, yang tahu dia malu, bersembunyi di kantor manajer toko barang antik dan menolak menemui pengunjung. Dia mondar-mandir di kantor dengan cemas, dan sol sepatunya sudah aus. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak hanya merasa malu tapi juga sangat cemas dan marah. Tak perlu dikatakan, dia merasa malu. Kini, dia merasa lebih malu dibandingkan jongkok di jalan dan buang air besar di siang hari bolong. Adapun kecemasannya, itu karena kekhawatiran tentang masa depannya. Jika Linda mengetahui hal ini, pekerjaannya pasti akan hilang. Adapun kemarahannya, itu wajar karena Alvin. Dia merasa itu semua karena Alvin dia ada di sini hari ini. Jika Alvin tidak mengemukakan ide buruk ini, bagaimana dia bisa begitu pasif? Namun karena Alvin kini berkuasa, ia tidak berani merepotkan Alvin. Ia hanya bisa berharap panasnya masalah ini cepat berlalu. Di saat yang sama, ia juga berharap Linda tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan cara ini, dia bisa terhindar dari pusat perhatian, bahkan dia bisa keluar dan bertemu orang lagi suatu saat nanti. Saat ini Linda memang tak terus memperhatikan pemberitaan di jalan antik. Namun secara kebetulan, berita tersebut sampai ke telinga Tuan Suteja, yang telah pensiun di rumah dan menulis sepanjang hari. Tuan Suteja sendiri juga seorang kolektor, tapi dia lebih menyukai kaligrafi, lukisan, dan porselen serta kurang memperhatikan perunggu. Namun, dia memiliki banyak teman di kalangan barang antik. Jadi dia mendengar hal ini dari lingkaran kecilnya setelah makan siang. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa manajer toko barang antik sebelumnya telah kembali dan mengambil 20 miliar dalam satu malam. Dia mulai memperhatikan keseluruhan cerita. Saat dia melihat video manajer coki tadi malam, dia tiba-tiba menjadi marah. Menurut pendapat orang tua itu, manajer coki telah benar-benar mempermalukan toko barang antik. Sekarang semua orang di kota tahu bahwa manajer umum toko barang antik adalah orang dangkal yang memalukan. Bagaimana toko barang antik bisa terkenal di masa depan? Maka dia segera menelepon Linda. Linda berada di kantor meninjau laporan kemajuan beberapa proyek besar grup. Dia menerima telepon dari lelaki tua itu dan bertanya dengan hormat, "Kakek, apa kamu mencariku?" Tuan Suteja langsung ke pokok permasalahan dan bertanya padanya, "Linda, manajer coki dari toko barang antik itu, bagaimana caramu menghadapinya?" Manajer coki? Linda mengingat video yang dia lihat di jalan pada pagi hari dan berkata sambil tersenyum, "Aku dulu berpikir bahwa orang ini mungkin tidak terlalu mampu. Tapi aku tidak sengaja melihat video pagi ini dan merasa bahwa dia mungkin memiliki bakat yang nyata. Jika kakek memberinya waktu, dia mungkin bisa menjalankan toko barang antik dengan baik lagi." Tuan Suteja bertanya, "Kamu tidak memperhatikan kemajuan selanjutnya, bukan?" Linda menjawab, "Aku tidak memperhatikan grup hari ini. Ada terlalu banyak hal yang harus diurus." "Apa yang salah? Apa ada perkembangan baru?" Tuan Suteja berkata dengan marah. "Jangan sungkan, orang itu banyak bicara di video." Tapi pagi ini, Rudy, pria di depan toko barang antik, menjual patung Buddha perunggu di video itu seharga 20 miliar. Ternyata patung Buddha perunggu tersebut bukanlah tiruan modern dari kerajaan A seperti yang dikatakan manajer coki. Tapi ini adalah emas asli dari kerajaan B. Kali ini toko barang antik kita kehilangan reputasinya. "Apa?" Linda berseru. "Apa Buddha perunggu ada dalam video dari kerajaan B?" "Ya," kata lelaki tua itu dengan marah. Dia berkata, betapa bodohnya menganggap sesuatu dari kerajaan B sebagai tiruan modern dari kerajaan A.
Intinya adalah dia masih menjadi manajer umum toko barang antik. Industri barang antik paling menghargai profesionalisme. Toko barang antik kita memungkinkan orang sebaik itu untuk maju. Jika seseorang menjadi manajer umum, orang luar pasti berpikir bahwa level toko barang antik tidak sebaik itu. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu menjadi semakin marah dan berkata dengan marah. Kuncinya adalah video orang yang mengomentari Buddha perunggu ini cukup populer di internet. Aku menontonnya. Jumlah suka telah melebihi 10,000 dan jumlah penayangannya mungkin mencapai puluhan atau jutaan. Kali ini sungguh memalukan. Linda juga menyadari keseriusan masalahnya dan berkata dengan cepat, "Kakek, tunggu sebentar. Aku akan meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengetahui situasinya sekarang. Setelah memverifikasi kebenarannya, mereka akan memproses pemecatan manajer Choki dan tidak akan membiarkan dia terus menjalankan bisnisnya." Linda bisa mentolerir kelambanan manajer Choki, tapi dia tidak bisa mentolerir dia menghancurkan merek bisnisnya. Karena ketidakmampuannya berdampak negatif besar pada toko barang antik, dia harus dipecat. Verifikasi seluruh hal juga merupakan proses yang harus dilalui kelompok untuk pemecatan. Menurut kontrak yang ditandatangani antara grup dan karyawannya, ketika seorang karyawan melakukan kesalahan besar di tempat kerja dan menyebabkan kerugian besar atau dampak buruk terhadap kelompok, kelompok dapat segera memutuskan kontrak karyawan secara sepihak tanpa membayar ganti rugi. Sebagai manajer umum, manajer Choki bertanggung jawab penuh atas semua bisnis toko barang antik. Kemarin, seseorang membawa Buddha perunggu kerajaan B senilai 20 miliar dan menawarkan ratusan juta untuk dijual ke toko barang antik. Tapi dia menolak pihak lain. Sedangkan untuk memberikan 20 miliar, ini jelas merupakan kesalahan serius. Selain itu, manajer Choki juga mencari kematiannya sendiri. Dia merekam videonya sendiri dan menyebarkannya sendiri, yang setara dengan mengkonfirmasi sepenuhnya kesalahannya, dan tidak ada peluang untuk membalikkannya. Jadi, saat dia masih berharap masalah ini tidak sampai ke telinga Linda, manajer SDM Grup Lagu telah tiba di toko barang antik. Selain manajer SDM, ada juga urusan hukum grup. Saat ini, tidak ada pelanggan di toko barang antik, dan hanya beberapa pelayan yang mengangkat bagian depannya. Awalnya, banyak orang datang menemui manajer Choki hari ini, kemungkinan besar karena mereka ingin melihat leluconnya. Tapi dia bersembunyi di kantor dan tidak ada yang bisa melihatnya. Jadi kemudian, semua orang perlahan-lahan bubar. Melihat manajer sumber daya manusia dan staf hukum grup masuk, beberapa pegawai mengira mereka adalah tamu. Mereka semua mengucapkan selamat datang dengan lesu, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Manajer SDM melihat sekeliling ke beberapa orang dan bertanya, "Apa manajer kamu ada di sini?" Salah satu dari mereka berkata, "Manajer kami tidak akan menemui tamu hari ini. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja padaku." Manajer SDM berkata dengan dingin, "Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia Suteja Group dan saya ingin bertemu manajer Choki." "Apa, dari Suteja Group?" Pria itu memandang manajer sumber daya manusia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Toko barang antik hanyalah sebuah toko kecil yang tidak mencolok di seluruh Suteja Group. Orang-orang ini biasanya bahkan tidak melihat orang-orang dari grup, apalagi penanggung jawab sumber daya manusia seluruh kelompok. Manajer SDM langsung mengeluarkan lencana kerjanya, menyerahkannya kepada orang lain, dan berkata, "Tolong beritahu manajer kamu bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan secara langsung dengannya." Pria itu tidak berani melakukan kesalahan dan berkata dengan cepat, "Tunggu sebentar, saya akan pergi ke kantor manajer kita untuk melihat apa manajer itu ada di sana."
Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari beberapa langkah menuju pintu kantor manajer Choki. Tanpa repot-repot mengetuk pintu, dia membuka pintu dan menerobos masuk. Manajer Choki sedang mengobrol secara pribadi saat ini untuk meminta rekan-rekan di industri barang antik membantu menghapus video tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.